Bismillah, berikut ini kita akan mencari tahu siapa manusia yang mati, meninggal pasti dalam keadaan su'ul khatimah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Meninggal atau mati merupakan keniscayaan bagi semua makhluk hidup. Mati itu keniscayaan. Apa artinya? Pasti yang hidup akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan kematian. Nah, berikut ini kita akan bahas siapa-siapa mereka yang mengindikasikan atau yang bisa ditebak bahwa dia adalah pasti su'ul khatimah. Siapa mereka? Yang pertama, oh ya, su'ul khatimah itu artinya apa? Kematian yang buruk, kematian yang menjadi orang itu menderita kelak di alam kubur sampai hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang berpaling dari Allah dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengirim Rasul, mengirim Nabi, mengirim kitab suci. Sebagai apa? Pedoman manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berada di tempat yang khusus. Makanya Allah kasih petunjuk berupa Nabi dan Rasul. Allah kasih petunjuk berupa kitab suci. Ayo, kata Allah, sini menuju kepadaku. Dia berpaling sama Allah. Dia menjauh dari Al-Quran. Nah, pasti nih orang-orang yang berpaling dari Allah, Allah bilang jangan lakukan, dilakuin. Allah suruh kerjakan, nggak dikerjakan. Nah, ini nih orang yang seperti ini akan berpotensi besar su'ul khatimah, ya, meninggalnya buruk. Terus apalagi orang yang bertaubat, orang yang terus menerus bermaksiat tanpa bertaubat. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sudah dekat dengan setan sehingga dia tidak lagi mampu kembali kepada Allah. Dia lebih senangnya bermaksiat terus. Ya, sehingga ketika dia berdosa itu bukan hal yang menakutkan, bahkan sudah menjadi gaya hidup dia, dan dia tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Nah, orang-orang yang seperti ini punya potensi besar su'ul khatimah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah tertutup. Oleh apa? Oleh dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ini ada dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Jadi yang membuat manusia susah ibadah adalah karena dosa-dosa yang belum ditobati, dosa-dosa yang belum diistighfarkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian orang yang berpotensi su'ul khatimah adalah orang yang melalaikan sholat. Hati-hati, ya. Orang yang tidak menjaga sholat sebenarnya itu hakikatnya dia sudah tidak memiliki pelindung dalam dirinya. Allah sudah tidak lagi menjaga orang tersebut. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak dihiraukan perintahnya. Allah menyuruh sholat, tapi dia enggak mau sholat. Nah, udah selesai ya. Oleh karena itu, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat ini akan terus semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang jauh dari Allah potensi kalau dia meninggal lebih dekat kepada su'ul khatimah. Yang berikutnya, yang merupakan ciri tanda-tanda orang yang kalau meninggalnya menanti su'ul khatimah adalah orang-orang yang banyak menghayal dan lupa bahwa dia akan meninggal. Orang yang seperti ini biasanya apa?
memikirkan, membayangkan hal-hal yang enak, hal-hal yang nikmat. Dia lupa sebelum mencapai enak dan nikmat itu ada anak tangga yang harus dilewati. Ada proses yang harus dijalani. Jadi tidak ada kenikmatan sesuatu yang enak tanpa diawali dengan kesulitan, sakit, apalagi kesusahan. Ini yang harus kita pahami betul. Nah, orang-orang yang banyak angan-angan, banyak menghayal, dan dia pasti akan lupa kematian. Nah, orang-orang yang banyak menghayal ini adalah orang yang punya potensi kalau dia meninggal bisa dalam meninggal su'ul khatimah. Kemudian apalagi orang yang sombong. Ya, orang yang sombong ini adalah orang yang menolak kebenaran. Dari manapun kebenaran itu, kalau orang ini sombong, maka dia akan menolak kebenaran itu. Bahkan Nabi Muhammad pun itu ditolak ajarannya. Oleh siapa? Orang-orang yang sombong. Siapa? Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Banyak sekali. Nah, itu apa yang menjadi asal muasalnya? Yakni sifat sombong. Hati-hati nih. Sombong karena jabatan, sombong karena ilmu, sombong karena dunia, sombong karena ketampanan, kecantikan, sombong karena nasab, nauzubillah. Pokoknya semua kesombongan yang itu tidak pada tempatnya, maka itu memiliki potensi su'ul khatimah. Kemudian apalagi orang yang tidak pernah berdoa minta husnul khatimah. Jadi dalam doa kita dianjurkan tuh minta kepada Allah agar apa? Agar diberikan kematian yang baik atau husnul khatimah. Minta sama Allah, ya Allah berikan kepada hamba husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Misalnya seperti itu. Terus minta. Agar apa? Agar Allah memberikan kita kesempatan husnul khatimah. Kenapa seperti itu, Ustaz? Ya, karena Rasulullah SAW, ya ingat, Rasulullah manusia maksum, manusia dijamin sama Allah pasti masuk surga, itu masih berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Rasulullah aja itu masih berdoa. Dari mana kalimat ini? Dari hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, nanti teman-teman cari deh. Ada itu doa Rasulullah minta kepada Allah untuk husnul khatimah. Lah, apalagi kita kan? Apalagi kita nih generasi sekian, generasi akhir zaman. Maka sudah sepatutnya minta doa sebanyak-banyaknya agar apa? Agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang meninggalnya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.